Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyya ba'da. Terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan pengimbasan kegiatan guru penggerak. Kali ini merupakan pengimbasan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang paling terhormat sekali adalah Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti rapat dinas dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan kita hari ini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Sebelum Ibu ambil absennya, coba yang melanggar hari ini silakan ke depan. Melanggar itu artinya adalah sesuai kesepakatan yang kemarin di awal belajar, yang tidak terpasang uangnya, yang pakai masker diganti, yang ada kakinya tidak terpasang dengan baik, dan yang silakan di depan. Nggak ada yang sadar diri, sadar di depan. Bu yang nggak terpasang, Pak Ibu. Kos kaki sana beda. Ada lagi yang merasa tidak mematuhi peraturan? Sudah merasa mematuhi peraturan semuanya? Sudah? Atau perlu Ibu ambil satu persatu ke bangkunya? Perlu satu persatu Ibu ambil terus Ibu bawa ke depan? Oke, silakan ke depan. Ada yang mau langsung berdiri? Nah, ini sampahnya. Nyaman Anda belajar seperti ini? Jadi sampahnya mau diapakan?
Ambil aja dulu, nggak usah disapu. Kemudian memakai kacu dan ringnya. Ada yang keras, satu yang baru. Yang baru terakhir ya. Dan dia Pak? Dia Pak? Lagunya. Bagaimana Anda melihat penampilan teman-temannya? Yang ada depan gimana? Hah? Bagaimana Anda menyaksikan teman-temannya? Yang melihat bagaimana perasaannya? Melihat teman-temannya. Sudah ikhlas? Sudah ikhlas? Jadi apa yang mereka? Gimana? Tidak indah dipandang. Ada dari di depan apa perasaannya? Apanya yang tidak enak? Kenapa tidak enak? Malu Anda? Tapi kenapa setiap minggu orangnya tetap itu? Sepatunya basah. Setiap hari sepatunya basah. Sehari tadi. Apa yang terjadi sampai sepatunya basah? Kemarin tak hujan, malah panas sampai sore. Malam hujan, tapi sore pakailah sepatu malam. Tidak. Jadi kalau pakai sepatu malam, kenapa bisa basah sepatunya? Padahal sore kemarin tak hujan. Sepatunya lupa dimasukkan. Terus kalau sepatunya lupa dimasukkan, harusnya lepas sepatu gimana? Apa memang di luar lepas sepatunya? Biasanya di dalam tapi lupa. Jadi apa yang harus dilakukan supaya tidak jadi lagi seperti itu? Saya tahu. Gimana caranya supaya sepatunya tidak basah? Emang kenapa kalau dipakai aja sepatu basah gimana? Gak enak rasanya. Jadi harusnya bagaimana? Nah, gaming kenapa? Apa yang dilanggar? Jadi kacu selalu seperti itu kan? Minggu depan, minggu kemarin enggak? Mau gitu lagi? Kemana cincin kacunya? Dari sekolah hilang. Di Bali hilang lagi. Kenapa itu bisa hilang? Hah? Saya lalai. Kenapa itu bisa hilang? Kan bisa ditaruh di tas. Jadi apa yang mau jadi lakukan lagi supaya tidak seperti ini lagi? Ini ya yang Kapan mau ini?
Pick-up. Seperti biasa, setiap pagi kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca Al-Quran. Kita surat apa lagi? Ayat. Silakan diambil Al-Qurannya, kita ngaji sama-sama dan diharapkan tidak ada aktivitas lain. Kalau tidak bisa memegang Al-Quran ini, silakan lanjutkan saja. Hanya rekan satu. Niken, jam berapa kita mulai pembelajaran? Jam 7.30, Bu. Betul, sekarang jam 8:05. Berarti Niken sudah terlambat 35 menit. Apakah Niken sudah tahu yang harus dilakukan jika datang terlambat ke sekolah? Tahu, Bu, saya harus melanjutkan hafalan Al-Quran saya sampai jam pelajaran yang berlangsung selesai, Bu. Ya, benar sekali. Nanti ketika jam istirahat, Ibu tunggu Niken ya untuk menyetor hafalannya. Baik, Bu.
Kenapa Niken terlambat? Saya terlambat bangun, Bu. Terus harus menyelesaikan pekerjaan di rumah dulu, baru saya bisa berangkat ke sekolah, Bu. Niken, terlambat bangun memang akan membuat jadwal kita kacau. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, termasuk ibu juga. Tetapi Niken bisa menyikapinya agar tidak terlambat sampai di sekolah. Iya, Bu, mestinya saya tadi langsung siap-siap ke sekolah saja, Bu. Kenapa Niken terlambat bangun? Semalam saya tidur terlalu malam, Bu, karena keasikan nonton. Walah, ya sudah, Niken kan sudah tahu kita punya keyakinan sekolah. Tahu, Bu, datang ke sekolah maksimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, Bu. Ya benar, keyakinan tersebut disepakati agar semua siswa nanti dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap apa yang dilakukannya. Iya, Bu, saya minta maaf, Bu. Selanjutnya saya akan mengatur waktu saya dengan lebih baik lagi, Bu, dan menggunakan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja, Bu. Bagus, semoga kamu semakin dipermudah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah lulus nanti, kamu akan kuliah di mana? Saya mau ambil jurusan arsitektur Universitas Indonesia, Bu. Nah, semua itu bisa kamu dapatkan jika kamu sudah memulai dari sekarang dengan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan ke kamu. Salah satunya adalah disiplin, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, dan memanfaatkan waktu luang kamu untuk mempersiapkan diri memasuki kampus impian kamu. Iya, Bu, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Hebat. Sekarang, silahkan kamu ambil tempat untuk melanjutkan hafalan kamu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita sudah melakukan praktek tiga restitusi ya, dan ketika itu Niken terlambat. Bagaimana perasaan Niken ketika ibu melakukan teguran seperti tadi? Saya merasa bersalah, Bu. Saya tahu saya terlambat datang ke sekolah. Jadi saya bertekad untuk tidak terlambat lagi, Bu. Di sini saya berpikir, oh saya berarti di sini salah. Hal yang saya lakukan ini salah. Jadi saya berjanji tidak akan terlambat lagi, Bu. Oke. Jadi ketika dilakukan teguran seperti itu malah tidak mendatangkan rasa dongkol ya sama sekali. Tidak. Tapi bisa memancing untuk bisa lebih baik lagi. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pelindasan modul 1 gaya positif pada program penggerak angkatan 4 bersama saya Sediana dari SMA Lingkungan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kami ikuti pembahasan ini sampai selesai nantinya. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini diberikan nilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, pada program guru penggerak terdapat beberapa modul yaitu modul 1, 2, dan 3. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan diterapkan kepada siswa, kemudian juga tentang segitiga restitusi dan juga tentang perilaku manusia. Jadi di dalam modul ini karena kita sebagai guru tentu tidak lepas berkaitan dengan siswa dan kita perlu memberikan treatment yang tepat agar siswa kita nanti menjadi
siswa yang benar-benar berhasil, baik itu di kehidupan dunianya maupun nanti di kehidupan akhirat. Saja itu tidak bisa instan, harus dengan proses, dan kita sebagai guru harus selalu mengingatkan, selalu membudayakan sehingga budaya tersebut menjadi karakter bagi siswa kita. Baiklah Bapak Ibu, saya sedikit share screen dulu untuk materi kita hari ini. Mohon maaf kalau agak lambat karena memang di sini jaringannya tidak bersahabat, sehingga apa yang akan saya sampaikan itu mungkin agak terlambat sampai di Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMA di Besok. Ya Bapak Ibu, tahu kan siswa kita yang yang positif, ada yang sangat bahkan sama sekali terus menyampaikan hal-hal yang positif sekitar dari kebiasaan dan dikenakan. Kita tahu bahwa pertama kita adalah Ki Hajar Dewantara, dan beliau melahirkan pemikiran yang sangat dan terus karya serta kita datang diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga seorang pendidik itu hanya memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah. Jadi semua yang ada pada siswa kita itu akan kita berikan arahan, kita berikan dorongan, kemudian kita gali apa yang sudah ada dalam diri siswa kita, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik dirinya. Dan bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dianalogikan sebagai sebuah penyemaian berbagai benih. Pendidikan itu dianalogikan sebagai sebuah bentuk tadi apa tugas rawat, setelah dirawat nanti akan tumbuh bibit-bibitnya, dan hasil dari tanaman itu yang akan dinikmatinya sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Jadi itu adalah murid. Jadi murid yang baik jika diberikan sebuah murid tersebut bisa memberikan hal yang baik juga, tetapi harus perawatan yang baik, dengan buku, dengan makan. Karena jika muridnya sudah baik, tetapi diperlakukan dengan perawatan yang tidak bagus, maka kebaikan yang sudah ada pada murid tadi bisa saja hilang, sehingga tidak memberikan hasil yang baik kepada siswa tersebut, dan si guru sebagai seorang petani maka juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi jika murid diberikan penanganan yang baik, maka apa yang sudah baik kepada dirinya, seperti dia sudah punya sikap kerja keras, kemampuan kuat, kemudian juga dia mempunyai pemikiran yang luas, maka
apa yang ada pada diri siswa tersebut akan bisa lebih kembangkan lagi dan disalurkan sehingga siswa itu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dan guru juga merasa berhasil nanti menjadi seorang guru dengan tugasnya. Nah, jika murid yang salah, kemudian bukan murid yang salah, maksudnya jika murid berada di tempat yang salah sementara jiwa juga sudah salah, maka tentu saja sebagai diibaratkan dengan benih, jika benih sudah berada di tempat yang salah, diperlakukan dengan salah, hasilnya juga tidak akan baik. Jadi begitulah kira-kira analogi pendidikan dalam pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Kodrat ini sendiri itu ada kodrat yang sudah dari dalam diri anak tersebut dan juga ada yang dari luar diri anak tersebut. Dan sebuah pendidikan itu akan melahirkan sebuah perubahan, baik itu perubahan budi yang meliputi cipta untuk menanamkan sebuah pikiran, kemudian meliputi juga sebuah rasa, ya, jadi sabar, itu pada sifat diri orang manusia. Nah, tugas guru itu adalah mempertajam apa yang sudah ada pada anak didiknya. Orang siswa jika dia sudah punya kemampuan membaca misalnya, maka guru harus lebih terasa lagi, kemudian lebih selain dari perubahan budi, itu juga ada perubahan pekerti, di mana nanti siswa itu akan memberikan perubahan pada sifatnya berupa tenaga untuk menyehatkan jasmani. Nah, bagaimana cara menentukan? Jadi semua budi pekerti tadi itu akan menemukan sebuah budaya pada siswa. Jadi setelah kita terus-menerus memperlakukan sesuatu yang baik, menciptakan kebiasaan yang baik kepada siswa, maka akan muncul sebuah budaya, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini tidak akan terjadi begitu saja kalau seandainya tidak terus-menerus kita tanamkan, tidak terus-menerus kita lakukan kepada siswa, karena ini merupakan sebuah bentuk kontinu atau berterusan. Positif itu kita lakukan kalau bagaimana kita menumbuhkan budaya positif pada siswa kita, maka kita mulai dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu dari bahasa Arab. Manusia, kemudian keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, kemudian 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin ketika di segitiga restitusi ini merupakan hal yang baru bagi kita, istilahnya saja yang baru, tapi sebenarnya itu sudah sering, bahkan sudah menjadi hal yang biasa bagi kita sehari-hari. Baik, kita mulai saja dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Terus
mengapa kita melakukan hal tersebut? Apakah kita melakukannya karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, itu hanya kita yang tahu dan kita juga yang melakukannya. Nah, terkadang ketika kita melakukan sesuatu itu karena kita melakukannya untuk menghindari rasa sakit atau menghindari ketidaknyamanan, dan terkadang kita juga melakukannya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, contoh, pada siswa kita, ketika mereka datang terlambat, maka untuk menghindari rasa ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari keterlambatannya sampai ke sekolah, dia akan mencari alasan. Dan setelah dia mencari alasan, kita sebagai guru itu terkadang bisa menerima, bahkan ada cenderung juga kita menolak. Nah, yang dilakukan oleh siswa kita itu adalah untuk menghindari rasa ketidaknyamanannya ketika melakukan pelanggaran. Nah, contoh lainnya, misalnya ketika seorang siswa melakukan hal yang tidak disiplin, seperti tidak memakai kacu ketika hari Rabu atau berpakaian pramuka, nah itu dia lakukan karena dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya supaya dia misalnya ditegur atau bisa dia mendapatkan atensi dari gurunya, sehingga gurunya mungkin menyapa atau menegurnya kenapa melakukan hal tersebut. Itulah landasan atau dasar dari manusia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan juga. Jadi contohnya ketika siswa kita melakukan tugasnya atau membuat tugasnya pada waktunya, itu motivasinya adalah dia ingin mendapatkan nilai dari apa yang sudah dia lakukan. Juga dengan kita, misalnya kita diberikan peraturan bahwa kita harus datang ke sekolah 15 menit menjelang jam pelajaran. Nah, terkadang motivasi kita melakukan hal itu bisa jadi karena ada menghindari ketidaknyamanan kalau kita terlambat karena rasa malu tadi, atau bisa jadi karena ingin SKP-nya baik misalkan, atau bisa juga mau dipuji kepala sekolah, tapi mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi kira-kira seperti itulah landasan-landasan atau dasar-dasar dari seorang melakukan sesuatu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut pasti ada hal yang positif yang akan kita lakukan atau yang kita ambil dari disiplin tersebut. Tujuannya adalah yang pertama itu menanamkan motivasi pada murid kita supaya mereka lebih baik lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu maksudnya adalah nilai kedisiplinan, nilai kerja keras, menghormati guru, kemudian melakukan tugasnya tepat waktu, rasa tanggung jawab. Nilai-nilai yang seperti itu adalah merupakan tujuan dari disiplin positif yang kita lakukan. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka disebut memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya, dan jika berdampak jangka panjang, motivasi itu tidak akan terpengaruh oleh apapun yang ada di luar dirinya. Seperti dia akan melakukannya saja tanpa ada hukuman dari gurunya, atau tanpa ada pujian, atau tanpa ada imbalan lainnya yang memotivasi dia untuk melakukan tersebut. Nah, ketika sudah sampai di tahap ini, berarti apa yang dilakukan oleh siswa itu merupakan sebuah budaya, bukan lagi sebuah keterpaksaan atau kebiasaan saja, tapi sudah membudaya, sudah menjadi budaya bagi siswanya. Dan ada atau tidak sesuatu dari luar, baik itu perhatian dari gurunya atau ada gurunya di sana atau tidak, mereka akan melakukannya tanpa melihat lagi ada pengawas di sekitar. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada siswa kita supaya menjadi sebuah budaya, bukan hanya sebuah kebiasaan saja, atau karena dia takut, karena mereka merasa takut baru mereka melakukan itu. Kita kaji dulu dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging atau rasa memiliki cinta kasih,
kemudian power itu merupakan kekuatan, kemudian fun, kesenangan, terus ada kebebasan atau freedom. Nah, kelima dasar kebutuhan manusia ini yang menjadi dasar dari sebuah tindakan manusia. Baik, mari kita ambil contoh. Di sebuah sekolah, seorang guru bernama Ibu Ambar. Ibu Ambar ini merupakan wali kelas 10 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, Doni ini datang kepadanya dan mengeluh beberapa siswa dari kelas Bu Ambar ini datang kepadanya dan mengeluh bahwa siswa lain yang bernama Doni itu seringkali meminta bekal makan siang mereka, atau ketika teman-temannya tidak membawa bekal maka dia akan meminta paksa uang jajannya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan apa yang membuat Doni melakukan hal tersebut? Akan menanggapi dari kasus Doni tersebut, mungkin saja Doni bersikap seperti itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya atau ingin mencari perhatian. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tanggapannya. Menurut Ibu, Doni melakukan hal tersebut adalah karena dia ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Oke, bisa jadi seperti itu. Kita dengarkan lagi pendapat dari Ibu Sarli. Sepertinya juga akan memberikan tanggapan dan dipersilakan untuk mengunmute mikrofonnya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Menurut saya, motivasi Doni melakukan hal tersebut adalah karena Doni mungkin tidak diberikan uang jajan di rumahnya, dan akhirnya Doni merasakan dia butuh uang dari temannya untuk belanja, atau dia butuh bekal temannya untuk belanja, sehingga dia minta kepada temannya, kemudian dia paksa temannya. Jika temannya tidak mau memberikan, ya seperti itu jadinya, memberikan keresahan kepada temannya. Oke, terima kasih Ibu Serly atas tanggapannya. Antara Ibu Serly dan Ibu Dori tadi itu tidak ada yang salah. Jadi banyak motivasi yang dilakukan oleh Doni. Kalau menurut Ibu Dori tadi, motivasinya adalah karena dia ingin mendapatkan perhatian temannya. Bisa jadi seperti itu karena berarti Doni ingin mendapatkan cinta. Karena tadi motivasi manusia melakukan suatu hal itu ada 5. Yang pertama adalah belonging atau kebutuhan untuk kasih sayang, love and belonging. Kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus ada kebutuhan kebebasan atau freedom, dan ada juga kebutuhan untuk kesenangan atau fun, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Nah, jadi kalau kita menurut Ibu Dori itu untuk mendapatkan perhatian, sementara menurut Ibu Serly itu karena dia ingin karena dia tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Jadi dia untuk bertahan hidup akhirnya dia meminta bekal teman-temannya, seperti itu. Nah, bukan bertahan hidup sih sebenarnya, untuk menyambung, untuk menghilangkan rasa laparnya, seperti itu. Nah, mari kita tinjau satu persatu. Dalam kasus ini, kalau ketika Bu Ambar memanggil Doni, pasti akan banyak jawaban-jawaban atau alasan kenapa Doni melakukan hal tersebut. Nah, jika dia menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya atau tidak memberikan uang saku kepada Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ulang lo lihat tuh, habis tua makan ulah tuh.
Aku Kan lu tuh ndak tahu le doh. kan aku lebih Hah? kan lagi. Lah makan lah sama-sama. Puasa ulang nih. Lagi anak-anakku mari ibu sih. Baik Bapak Ibu, jika tidak lagi jawabannya, kalau Doni iya Mas, tidak memberikan maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni. Keinginan seseorang atau fisik itu akan memberikan bagi orang tersebut sehingga seseorang ini cenderung melahirkan ketidaknyamanan pada seseorang. Saat orang lain masih tidur, kita sudah berada di sekolah atau menjalankan tugas, itu merupakan sebuah kenyamanan dan situasi yang meningkat sakit harus pikir-pikir. Sedangkan berpikir ke zaman barat, disiplin itu adalah bagaimana ada kemerdekaan, itu harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, banyaklah penguasa lain yang disiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian harusnya ada di dalam sesama yang berbeda. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka orang lain yang akan melakukan diri kita. Nah, dengan demikian, peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi otomatis akan terlaksana karena adanya awasan atau pengawasan dari orang lain. Nah, sejalan dengan pemikiran gereja Dewantara ini adalah pandangan dari Diane Boston yaitu Restoring School Discipline pasal 21. Menurut Diane, arti kata dari disiplin itu berasal dari artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid. Seorang harus betul Nah, ini adalah peraturan kalau seandainya identitasnya gagal atau hubungan. Kalau identitasnya berhasil atau sukses itu memberikan sebuah disiplin. Disiplin itu ada sanksi atau konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jika hukuman itu adalah sesuatu yang akan sendiri, maka orang berpositif. Sesuatu itu dari sanksinya adalah sesuatu harus terjadi. Sedangkan kalau dari restitusi, sesuatu itu merupakan pilihan. Ini pada disiplin itu sebenarnya harus ada sanksi, kemudian ada restitusi. Kalau di hukuman sesuatu yang dinyatakan kan harus terjadi. Karena kalau sanksi atau sesuatu itu memang terjadi. Kalau di restitusi itu merupakan sesuatu. Kemudian dia tidak nyampe siswa pada restitusi akan menggunakan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk hukuman dari restitusi pertama mendapatkan keadilan. Ini kalau dari situ itu korban saya dikatakan karena kalau di restitusi korban itu mendapatkan gaji. Selain itu siswa
siswa kadang-kadang di sini itu merasa tertekan. Karena kalau pada sanksi atau skripsi, siswa itu cenderung tidak nyaman. Sementara kalau di diskusi, siswa itu akan mendapatkan memiliki perbedaan pemahaman skripsi dan diskusi. Ada perilaku, ada aksi dan ekspresi itu karena kalau diskusi atau semua orang hanya mengatakan yang pendek. kalau tidak Dari sisi kalau dari hukuman itu tidak akan berjalan jika siswa tidak takut. Sementara kalau sanksi atau korupsi memerlukan monitoring dan terus dari gurunya sementara dari sisi siswa belajar bertanggung jawab perbedaan. Kalau di berlaku hanya pada situasi tidak berlanjut pada kalau sekolah kita harus smart itu hanya saja tidak bisa kemudian komannya juga beda dari yang tadi dan waktunya juga berbeda. Kalau dari segi membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Nah, kalau di hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Sedangkan kalau di disiplin apa peraturannya, apakah kamu melakukannya, dan terakhir nanti diucapkan pada restitusi kita mengingatkan kembali ya pada siswa apa yang kamu dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah dan sebagainya. Kalau di hukuman itu biasanya siswa cenderung mengikuti peraturan. Karena kalau di restitusi siswa menghormati peraturan tersebut. Sedangkan di restitusi itu siswa menghormati dirinya dalam tindakan adalah hukuman, kemudian disiplin, konsekuensi atau sanksi, kemudian yang paling tinggi itu adalah restitusi. Ketika tidak ada restitusi, semua berjalan dengan baik, tanpa perlu pengawasan dari gurunya. Di sini akan diberikan perbandingan guru dan siswa dengan tugasnya yang guru itu tugasnya adalah mengajar dan mendidik, pertanyaan baik, tegakkan peraturan jalankan dengan peduli terhadap siswa dan semua hal yang baik dengan siswa. Tugas siswa adalah belajar, bertanya dengan mengikuti peraturan sekolah mendengarkan, memeriksa dan lain-lainnya. Nah, itu kan merupakan tugas guru untuk dia memaksa tugas lagi yang siswa adalah dia terus mengeluh, itu kan tugas siswa. Jadi kita mestinya melakukan sebuah tadi harus diisi mana saja negara perilaku yang dilakukan dalam kelas itu dapat menciptakan sebuah hubungan yang positif. Kemudian perilaku warga kelas tersebut juga menjadi sebuah pembahasan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, pada keyakinan kelas ini juga terbentuk budaya positif. Apa-apa seperti keyakinan kelas dengan jelas. Seperti ini adalah ketika siswa menciptakan sebuah kelas yang mereka berikan titik kemudian mereka menempelkannya ke kantor di mana itu adalah kelebihan dan kelemahan mereka. Jadi ada kesepakatan atas kemudian adalah mereka.
Nah, setelah dilaksanakan itu akan menghasilkan hasil jalannya akan ada prosesnya, ada sesuai menerapkan tapi ada juga yang belum menerapkan seperti contoh ini adalah ketika Rabu di mana siswa harus memakai pakaian pacu, ringnya, kemudian memakai tapi di antara siswa ini ada beberapa ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu lagi. Ini sudah mengenai dari kelas yaitu berpakaian badan yang setelah diyakinkan lagi digunakan kembali yang strategi untuk memenuhi apa yang sudah mereka sepakati. Ini yang sudah mereka sepakati, tertib dan berpakaian rapi, kemudian ada tepat waktu, mengangkat tangan jika ingin mengungkapkan sesuatu atau untuk membiasakan sikap saling menghargai. Identitas gagal dan berhasil. Pembentukan keyakinan kelas itu sendiri, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu hanya ada hal-hal yang membatasinya, sementara untuk peraturan yang lebih rinci atau pada keyakinan kelas itu biasanya peraturannya lebih rinci dan lebih konkret. Di keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, dan juga kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata jangan atau tidak boleh, itu tidak ada pada keyakinan kelas. Dan pada keyakinan kelas itu hendaknya juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan kemudian bersedia kembali ditinjau jika keyakinan kelas ini ada hal-hal yang tidak bisa disesuaikan, seperti itu. Nah, pada materi berikutnya itu adalah tentang 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini adalah bagian yang paling bawah di mana guru bertindak sebagai penghukum. Nah, selanjutnya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Pada tingkatan selanjutnya itu sebagai teman, dan di atasnya lagi itu adalah monitor atau pemantau, dan yang paling atas sekali atau paling puncaknya adalah manajer. Jadi jika kita hanya sanggup sebagai penghukum, berarti kita baru melakukan hal yang paling bawah dari sebuah proses kontrol pada sikap siswa atau pada disiplin siswa. Nah, sebagai penghukum, biasanya itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi kata-kata yang seperti itu malah membuat kita sebagai penghukum jatuhnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tuh makanya di posisi penghukum itu sebagai posisi yang paling rendah. Selanjutnya adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Di posisi ini biasanya itu guru akan bersuara lebih lembut, kemudian dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan juga rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kata-kata seperti itu cenderung akan membuat siswa merasa dirinya salah, kemudian merasa tertekan juga dengan kata-kata seperti itu, dan juga merasa bersalah. Di posisi ini itu dia akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya, dia merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang menyayanginya.
Itu pada posisi pembuat rasa bersalah. Sedangkan pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif itu jika berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sedangkan kalau negatif, dia tidak akan di posisi ini. Guru sebagai teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu adalah posisi di mana seorang guru menjadi teman bagi siswanya. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu kelemahannya. Selanjutnya di posisi monitor atau pemantau, dia berarti guru sebagai pengawas. Kemudian mengusulkan mengadakan diskusi dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan kegiatan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, kemudian saling memperbaiki sikap dengan menjadi lebih santun, dan itu dikirimkan secara online ya, dengan email, karena belajarnya daring. Nah, kalau posisi Bu Eni dalam menangani masalah pidana tali ini sebagai membuat orang merasa bersalah, sama dengan kalian, tapi kalian tetap tidak menggunakan itu. Jangan sampai tindakan kalian mengganggu teman lain, kasihan teman lain tidak jadi fokus belajar. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Bisa dilakukan oleh Bu ini agar siswanya bisa lebih baik lagi. Jadi tidak ada kegiatan yang dalam. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang budaya positif ini, dan kita bisa simpulkan bahwa dunia yang berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, yang berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang baik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi kita itu juga akan termasuk di sana. Nah, untuk masuk ke dunia yang berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas itu tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak, tapi apa yang membuat kita berharga, bahagia di dalamnya, itu berarti adalah dunia yang berkualitas. Dan gambarannya adalah unik, spesifik setiap orang. Jadi kita hidup di dunia berkualitas itu hidup kita sempurna, kemudian bisa kita tinggal di sana dengan nyaman. Dan sebagai murid juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas versi mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna juga bagi murid kita. Nah, mereka yang berkualitas. Jadi bila kita bisa membangun interaksi dengan baik Bapak Ibu, demikian sharing kita tentang
hari ini udah hal yang semoga bisa mengambil hal yang sudah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.